Di kampung yang dikelilingi laut ini, rumah sakit bukan bangunan yang mudah dijangkau. Ia berada di seberang dan harus ditebus dengan solar dan waktu. Tapi suatu hari, jarak itu seolah berhenti. Seorang bayi justru lahir di atas laut. Dok, kelahiran di mana? Balikpapan kah? Lain, Bu. Melahirkan di kapal, hah? Saya kan kaget juga. Nggak usah khawatir, Bu bilangnya. Relax saja. Di tempat yang dulu terlalu jauh dari ruang operasi, kehidupan kini dimulai dari atas air. Karena sebelumnya, setiap kali sakit datang, warga harus menyeberang laut, berharap waktu masih berpihak. Kalau kami di sini tinggal di sini, kalau berobat harus nyebrang ke Balikpapan. Harus naik speed. Kalau urgent itu kita PP itu sekitar 300.000 kalau naik speed. Jenebora, kampung pesisir di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tanpa puskesmas induk, tanpa dokter tetap, hampir 3.000 warga bertumpu pada satu puskesmas pembantu, satu polindes, dan 3 bidan. Hipertensi, kencing manis, infeksi pernafasan, hingga penyakit kulit datang silih berganti. Dalam keterbatasan ini, menahan sakit bukan lagi pilihan. Tapi satu-satunya cara untuk bertahan. Ya kita namanya masyarakat kampung ini kan gitu. Ekonomi yang Poli dalam nomor 11 minim, atau nomor 12. otomatis ya. Kecuali betul-betul baru. Bagi sebagian warga, sakit bisa tinggal bertahun-tahun. Seperti tumor di pipi yang perlahan membesar. Bukan karena tak ingin diobati, tapi karena akses terlalu jauh untuk dijangkau. Bingung juga sih, ini kayak mana ya, tambah lama tambah besar, kepikiran tiap hari. Baru kan suami juga sudah ngeluh, kalau tidur itu sudah nggak sakit. Tanpa akses yang mendekat, pilihan mereka hanya dua: menunda atau pasrah. Hingga suatu hari, sebuah harapan datang merapat di dermaga. Rumah sakit kapal Dr. Lee Darmawan Bayan Peduli menghadirkan layanan kesehatan langsung ke wilayah pesisir. Begitu kapal bersandar, ratusan warga datang. Sebagian sudah antre sejak pukul 4 pagi. Tak hanya dari Jenebora, masyarakat dari kelurahan tetangga seperti Pantai Langgo hingga Gersik turut berdatangan demi layanan kesehatan gratis yang jarang hadir sedekat ini. Kita dilihat dari ini postingan dari teman-teman, katanya ada program gratis, perobatan gratis di sini, yaitu termasuk sunat. Nah, jadi kebetulan anak saya juga kepengen mau disunat, tindaknya langsung di kapal sunatnya. Meski hanya bersandar seminggu di setiap daerah, kehadiran RS kapal ini benar-benar dirasakan berbagai kalangan. Termasuk mereka yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti program KB demi perencanaan keluarga yang lebih terjaga. Karena anak masih kecil juga, makanya KB Ayudi. Kalau kemarin sempat mau KB ke Puskesmas Penajam, tapi karena terhalang biaya, jadi belum sempat ke sana. Di atas kapal ini, fasilitasnya setara rumah sakit tipe C di darat. Tersedia poliklinik umum dan spesialis, layanan kesehatan gigi, ruang tindakan, hingga ruang operasi untuk bedah mayor dan minor. Didukung lebih dari 20 tenaga kesehatan, semua dirancang agar pelayanan tetap optimal meski dilakukan di atas laut. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diadaptasi oleh dokternya. Seperti goyang-goyang, tapi memang kalau goyangnya sudah terlalu parah, biasanya operasinya kita hentikan. Cuman secara umum sebenarnya nggak ada bedanya.
Jadi secara standarisasi sudah baik. Alat-alat, obat-obatannya juga semua sudah baik. Lalu sebuah momen terjadi. Untuk pertama kalinya di Jeneponto, operasi sesar dilakukan di atas kapal. Dari ruang operasi yang berada di atas laut, seorang bayi lahir dengan selamat, membawa cerita baru di antara deru ombak. Orang tuanya menambahkan unsur kapal pada nama sang putri, Shirley Putri Bayani. Sebuah penanda bahwa hidupnya dimulai dari laut, bukan sebagai batas, melainkan sebagai harapan. Di tempat yang dulu jauh dari ruang operasi, kehidupan kini justru lahir di atas air. Momen-momen seperti inilah yang membekas bagi para dokter. Bukan hanya tentang tindakan medis yang berhasil dilakukan, tetapi tentang kisah-kisah kecil yang lahir bersamanya. Jadi ketika ada kejadian-kejadian kayak gitu, seperti diingatkan lagi bahwa itu mungkin menurut kita hal kecil, tapi menurut mereka itu membantu banget, besar banget, dan rasa terima kasihnya mereka kepada pelayanan ini tuh terlihat. Jadi salah satu misi dari organisasi ini adalah bisa memberikan blueprint solution ya kepada pemerintah terkait dengan isu layanan kesehatan. Nah, kami melihat bahwa rumah sakit kapal ini menjadi salah satu solusi, alternatif solusi yang strategis dan efektif untuk isu akses layanan kesehatan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini bentuknya kepulauan. Ketika kapal bersandar, bukan hanya pengobatan yang diberikan, penyuluhan dan edukasi juga dilakukan agar pengetahuan tentang kesehatan tetap tinggal bahkan setelah kapal kembali berlayar. Kolaborasi antara Dr. Sher dan Bayan Peduli dirancang sebagai langkah jangka panjang. Yang sedang dibangun bukan sekedar layanan hari ini, tetapi komitmen untuk terus membuka akses kesehatan bagi mereka yang selama ini sulit terjangkau. Bahwa ini adalah satu hal atau inisiasi baik yang harus diteruskan jangka panjang, karena dari setelah launching RSK pertama kami, akhir 2025, kami sudah menghadirkan kesehatan bagi 3.800 pasien di Kalimantan Timur saja. Dan mudah-mudahan kehadiran Bayan Peduli ini bisa atau dapat memberikan kontribusi yang baik untuk negara Indonesia. Kami memiliki moto Bayan for Indonesia. Terima kasih atas program seperti ini. Untuk warga Jeneponto Pontilangu, alhamdulillah senang. Ya, harapannya di kemudian hari semoga ada seperti ini lagi lah. Untuk perobatan yang seperti ini kita didatangkan ke kampung kita sendiri. Kesehatan itu hak, bukan privilege. Warga berhak untuk dilayani dan mendapatkan akses kesehatan apapun latar belakang dan tempat tinggalnya. Dan adanya rumah sakit kapal ini tujuannya adalah untuk menjembatani hal itu.